Laut memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem dan kestabilan iklim di bumi. Tak hanya itu, laut juga berperan menopang kelangsungan makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas lautan yang mencakup hingga 62% luas wilayahnya. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 95.000 kilometer yang menjadikan Indonesia sebagai pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan luas lautan yang besar, Indonesia mengantongi potensi sumber daya laut yang melimpah. Potensi yang paling besar ialah perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Upaya perikanan budidaya dilakukan agar penangkapan ikan tak hanya berpusat di laut, yang memungkinkan ikan beregenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi yang ada. Potensi sumber daya laut lainnya adalah hutan mangrove, terumbu karang, pertambangan dan energi, padang lamun, serta pariwisata bahari. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati biota laut terbesar di dunia, Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Dengan kekayaan dan potensi laut yang melimpah, perubahan iklim menjadi tantangan bagi Indonesia. Tak hanya itu, faktor alam seperti abrasi juga turut mengancam kesehatan laut Indonesia. Perubahan iklim akan merubah pola gelombang, pola cuaca yang membuat yang awalnya pantainya itu adem saja. Lama-lama terjadi pola tadi membuat dia terkikis pelan-pelan. Terkikis pelan-pelan, lama-lama akan rusak. Ini penyebabnya ada yang alami, tetapi akan seperti itu. Tapi dengan adanya manusia, itu mempercepat. Sehingga ada beberapa lokasi di Indonesia yang menyebabkan tingkat abrasinya cukup tinggi. Misalnya di Jawa, itu di Pantura itu sangat tinggi abrasi. Yang kedua di wilayah Sulawesi, itu juga terindikasi sangat tinggi. Misalnya ada di Kendari, ada di Gorontalo, Sulawesi Tengah, itu sangat tinggi abrasi. Salah satu contohnya, membuat jeti reklamasi yang tidak memperindah, yang mengindahkan terkait adanya pola arus, gelombang, modeling, itu kemungkinan bakal terjadi abrasi di suatu tempat, akresi di tempat yang lain. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, Indonesia memerlukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam konferensi iklim COP26, Indonesia memiliki target rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024, yang menjadikannya terluas di dunia. Selain rehabilitasi, Indonesia juga akan melakukan penanaman mangrove di wilayah tertentu. Namun, penanaman mangrove di wilayah pesisir bukan hal yang mudah. KKP sudah mengimplementasi ada 3 model ya. Pertama hybrid engineering, itu yang kalau orang luar menyebutnya building with nature. Jadi kita membuat suatu bangunan yang harapannya menangkap sedimen, kemudian sedimen yang tertrap tadi itu harapan kita mangrove jadi tumbuh. Jadi ya kalau kita menggunakan yang kayak alat pemecat ombak yang sifatnya keras, hard structure seperti itu, misalnya groin atau tanggul, itu biasanya tidak ramah karena dia akan tetap di situ. Nah, mangrove-nya ini mungkin akan sulit tumbuh ke depan. Tapi kalau misalnya dengan hybrid engineering, ini akan hancur nanti, nah mangrove-nya dan sebagai pelindung. Atau kita menggunakan sabuk pantai. Sabuk pantai dan hybrid engineering, 2 aplikasi yang kita terapkan pada kondisi yang berbeda. Pada saat dia berpasir, kita menggunakan sabuk pantai. Pada saat dia berlumpur, kita menggunakan hybrid engineering. Dengan kekayaan potensi laut yang dimiliki Indonesia, diperlukan penyeimbang melalui prinsip ekonomi biru.
yakni keseimbangan antara prinsip ekonomi dan ekologi demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui status kesehatan ekosistem laut, Indonesia mengadopsi panduan Ocean Health Index atau OHI yang telah dilakukan secara global di 250 negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nilai rata-rata di dunia tahun 2020 itu 72 gitu. Jadi nilai yang dianggap bagus itu di atas 60 dan kita memang memiliki nilai antara 65 66 ya tadi. Ini bisa dibilang masih cukup bagus, tapi ya kalau dari level dibandingkan dengan rata global dunia ya masih dianggap rendah ya karena di bawah rata itu. Dan ini menunjukkan kalau kebijakan dan juga aksi penyelamatan lingkungan atau peningkatan kesehatan lingkungan ini, kesehatan laut ini belum memberikan efek yang berarti gitu untuk peningkatan kesehatan laut. Laut Indonesia sendiri berada dalam kondisi rentan karena berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Hal ini membuat Laut Indonesia berpotensi besar untuk tercemar. Ancaman pencemaran laut ini tak hanya berasal dari aktivitas domestik manusia, tetapi juga dari industri, perhubungan laut, seperti tumpahan minyak ataupun aktivitas lainnya. Penilaian Ocean Health Index Global dilakukan secara komprehensif dengan memuat aspek ekologi, fisik, serta sosial dan ekonomi. Namun Indonesia mengadaptasi penilaian OHI global tersebut menjadi penilaian OHI Plus, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi lokal di tiap provinsi Indonesia. Penilaian OHI Plus ini menjadi panduan sekaligus tolak ukur keberhasilan pengelolaan laut dan pesisir di tanah air. Terdapat 10 poin yang menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian Indeks Kesehatan Laut Indonesia, yakni laut sebagai sumber pangan, perikanan artisanal, dan sumber produksi alam. Tak hanya itu, laut juga berfungsi sebagai penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, serta sumber mata pencaharian dan ekonomi. Parameter kesehatan laut lainnya adalah laut sebagai tempat pariwisata dan rekreasi, perlindungan spesies dan tempat ikonis, memiliki perairan yang bersih, serta keanekaragaman hayati. Jadi di sisi parameter untuk clean waters itu masih kurang kualitas air. Kemudian pada penyediaan pangan, sumber pangan. Jadi ternyata hasil budidaya atau hasil perikanan tangkap kita diambil belum secara berkelanjutan. Banyak yang belum secara berkelanjutan. Kemudian juga untuk pariwisata. Jadi dari sisi parameter tourism wisata bahari memang belum memberikan efek yang nyaman gitu untuk para wisatawan. Industri minyak bumi dan gas alam menjadi komoditas vital yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Namun tanpa disadari, kegiatan ekonomi ini sering menimbulkan sejumlah ancaman terhadap kesehatan laut. Seperti peristiwa tumpahan minyak atau oil spill yang kerap terjadi di berbagai wilayah perairan Nusantara. Secara langsung, tumpahan minyak dalam jumlah besar dapat merusak ekosistem. Selain membunuh aneka biota laut, juga merusak ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Efeknya instan ya, instan. Jadi begitu ada tumpahan minyak dalam bentuk yang slick ya, atau tumpahan minyak yang tipis-tipis itu, dia akan mengambang di permukaan laut. Gitu. Ketika kena sinar matahari, mungkin ada bagian yang volatil ya, menguap gitu.
Cuma ini ketika burung datang untuk ambil ikan gitu, dia akan terkena di bulu-bulunya. Atau juga ketika selik ini mendarat di pantai gitu, itu akan mempengaruhi juga butiran-butiran pasir akan ditempeli oleh selik ini dan itu mengganggu keindahan pantai gitu. Kemudian untuk tumpahan minyak yang dalam bentuk crude oil biasanya karena berat jenisnya berat ya, jadi dia akan turun ke dasar. Memang secara perlahan-lahan, cuma memang efeknya lama. Jadi begitu dia melapisi dasar laut, melapisi misalnya terumbu karang, ini akan membuat efeknya kematian karena karang nggak tahan ya dengan oil ini. Tak hanya itu, nelayan pun merugi akibat kematian organisme laut dan penurunan hasil tangkap. Peristiwa tumpahan minyak ini kerap terjadi di berbagai lokasi perairan Indonesia. Di antaranya terjadi pada 2019 silam. Tumpahan minyak terjadi di beberapa lokasi, seperti Balikpapan, Kalimantan Timur, Parepare, Sulawesi Selatan, serta Karawang, Jawa Barat. Bahkan pada pertengahan April 2021 lalu, untuk kedua kalinya, insiden tumpahan minyak terjadi di sekitar Karawang akibat kebocoran pipa di area yang berjarak sekitar 15 mil dari bibir pantai. Agar dapat kembali seperti semula, membersihkan laut akibat cemaran minyak membutuhkan waktu setidaknya 30 tahun. Jadi begitu ada cemaran minyak akan melihat melalui citra satelit dengan radar dari mana sumbernya, kemudian bisa bergerak sampai mana. Dari situ kita akan bantu menilai, mengevaluasi seberapa besar dampaknya terhadap ekosistem dan juga terhadap masyarakat ya. Jadi yang terdampak karena misalnya tambaknya rusak karena tumpahan minyak, atau karena jaring yang kotor ya karena tumpahan minyak, atau karena ikannya udah mati gitu. Dan ini yang ditindaklanjuti dengan penuntutan kepada si operator ini, atau misalnya kalau tumpahan minyak dari kapal ya si pemilik kapal ini yang akan ditindaklanjuti ke pengadilan beserta bukti-bukti yang cukup gitu supaya dapat ganjarannya yang setimpal gitu. Aktivitas lain yang juga dapat menyumbang kerusakan laut adalah tambang pasir, terutama yang berlokasi di pesisir dan sekitarnya. Atas aktivitas ini, perairan sekitar menjadi keruh sehingga menyebabkan kematian terumbu karang. Tak hanya itu, aktivitas tambang pasir juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan yang biasa mencari ikan, udang, dan kepiting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak luput dari persoalan sampah laut. Indonesia bahkan diklaim berada di peringkat kedua dunia setelah Tiongkok sebagai penyumbang sampah laut berupa plastik, yakni sebanyak 187,2 juta ton. Kondisi ini tentu berbahaya bagi kelestarian ekosistem laut serta peran vitalnya dalam perkembangan sumber daya, baik hayati maupun non-hayati. Secara keseluruhan, sampah laut membutuhkan ratusan tahun sebelum akhirnya dapat terurai sempurna. Dalam prosesnya, sampah yang hancur menjadi mikroplastik juga berbahaya jika tanpa sadar termakan hewan laut dan makhluk hidup yang memakan hewan laut tersebut. Tak hanya itu, potongan plastik yang tajam dapat menembus dinding usus sehingga menyebabkan infeksi hingga kematian. Sampah laut juga membahayakan secara fisik bagi hewan laut.
Penyu ini terjebak sampah plastik yang menggulung di badannya dalam waktu cukup lama. Begitu juga dengan anjing laut yang lemas hingga mati tak berdaya akibat leher terjerat sampah. Bahkan ikan hiu hingga paus pun turut merasakan dampak mematikan dari limpahan sampah plastik yang ada di laut. Di tengah wabah COVID-19, limbah medis pun kini turut mengancam kerusakan laut. Limbah medis yang terus bertambah ini berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit, serta meningkatkan resiko berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan umum. Selain faktor industri dan penumpukan sampah plastik serta medis di laut, peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisata bahari yang tidak bertanggung jawab memiliki dampak buruk bagi kesehatan laut. Di tengah masa pandemi yang masih menyelimuti dunia, Pulau Belitung menjadi salah satu lokasi wisata yang belum banyak dikunjungi. Namun begitu, perilaku wisatawan dalam membuang sampah tetap harus menjadi perhatian. Biasanya sih kalau saya pergi ke tempat wisata, sampah-sampahnya saya bawa pulang lagi gitu. Nanti kalau misalnya di perjalanan nemu tempat sampah, baru saya buang di situ. Karena kan kalau di sini kadang suka agak jauh ya tempat sampahnya. Jadi daripada saya repot cari tempat sampah, mendingan saya bawa aja dan ya nggak mengotori area wisata juga kan. Beberapa kali saya juga sempat lihat nih di pantai-pantai kawasan sini banyak banget sampah-sampah yang ditinggalkan gitu. Gak cuma sampah plastik tapi juga masker sekali pakai. Dan itu kan susah terurai ya. Dimanapun itu ya, kalau yang namanya buang sampah sembarangan, itu saya kurang setuju ya. Nggak setuju malah. Karena nanti sampah itu akan mencemari alam. Apalagi kalau di laut nih, kita bisa lihat kan di laut sini ada karang pastinya, koral. Dimana koral itu sebenarnya adalah penghasil oksigen lebih banyak daripada pohon. Nah, kalau itu ntar merusak, kan nanti gimana gitu generasi setelah kita. Selain wisatawan, kehidupan dan aktivitas warga pesisir juga erat kaitannya dengan kesehatan laut. Hasil budidaya atau hasil perikanan tangkap yang diambil pun perlu dilakukan secara ramah lingkungan. Seperti yang dilakukan warga pesisir di Kampung Nelayan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Kampung nelayan ini merupakan penghasil ikan asin terbesar di Pulau Belitung yang dihuni oleh sekitar 100 kepala keluarga. Meski mayoritas penghuni merupakan warga pendatang dari Bugis, mereka sehari-hari menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Salah satu ikan yang paling banyak ditangkap adalah ikan laisi. Ikan ini nantinya akan diolah menjadi ikan asin yang kemudian dipasarkan tak hanya di sekitar wilayah Belitung, namun hingga ke Jakarta. Memang di sini memang gitulah, kalau ikan penghasilan ikan di Belitung ini di sinilah yang paling banyak. Dan setiap bulan itu, setiap hari aja itu kadang-kadang ya mungkin kalau digabung itu ada mungkin ada 50 ton sehari. Itu dapatnya semua bagan. Menggunakan alat tangkap tidak merusak. Seperti masang bubu, kalau yang nelayan agak besar, masang bubu, alat pancing kayak gitu. Kalau kita melihat orang kayak ada kegiatan mengebom kita tidak perbolehkan. Terus pasir-pasir yang mengambil buat rompon itu, pasir pantai, kita tidak berizin, Bu. Kita larang. Jadi terumbu-terumbu karang itu nggak kita rusak, Bu, gitu istilahnya. Jadi alat tangkap yang kita gunakan masih tradisional lah, masih aman untuk ekosistem laut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, Firdaus Zamri, mengatakan bahwa kondisi Laut Belitung saat ini masih sangat baik, khususnya untuk aktivitas perikanan. Oleh karenanya, tidak heran jika pada tahun 2020 lalu, hasil tangkapan di Belitung mencapai 35.000 ton dengan komoditas utama berupa cumi, tenggiri, kerapu, dan laisi. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung selalu memberi edukasi kepada para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Saya tekankan ke teman-teman ya, terutama yang di pegawai kita itu.
bahwasanya setiap kita individu yang ada di Dinas Perikanan ini adalah penyuluh. Jadi setiap kita melakukan kunjungan ke lapangan, ketika kita ketemu dengan nelayan, ketemu dengan kelompok-kelompok nelayan, kita selalu sampaikan dan ngobrol ringan betapa pentingnya laut gitu. Dan ketika laut sehat, berarti masa depan mereka juga akan sehat. Itu yang kita sampaikan ke mereka. Dengan sendirinya mereka akan berupaya melakukan aktivitas penangkapan yang dengan ramah lingkungan. Seperti itu. Kita mungkin bisa lihat di lapangan sendiri itu tidak, boleh dikatakanlah dalam 3-4 tahun terakhir ini tidak ada lagi pelanggaran yang sifatnya itu penangkapan yang salah, yang tidak ramah lingkungan, itu tidak terjadi lagi di tempat kita. Selain nelayan dan juga pemerintah Kabupaten Belitung, banyak pihak juga turut menjaga Laut Belitung agar tetap sehat. Salah satunya adalah Gabungan Pencinta Alam Belitung atau yang akrab disebut Gapabel. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2008 ini merupakan gabungan dari kelompok pencinta alam dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pada lingkungan Belitung. Gapabel juga aktif dalam membersihkan lokasi wisata dan juga mengedukasi wisatawan akan pentingnya menjaga pantai Belitung. Jadi kami menekankan tidak ke wisatawannya, Mbak. Kami menekankan ke tour guide dan tur-tur lain yang membawa wisatawan. Jadi kami sediakan, kami sosialisasi, seperti misalnya kotak sampah ada di mobil, kotak sampah ada di kapal. Jadi masyarakat ataupun wisatawan diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kami rutinitas 2 minggu sekali untuk membersihkan sampah di pantai-pantai. Kami rolling. Misalnya minggu ini di Pantai Tanjung Tinggi, minggu depan di Tanjung Kelayang dan di pulau-pulau. Sampah di bawah laut masih ada, tapi itu jangka waktunya agak lama, Mbak. Jadi kami periodenya 2 bulan sekali, biasanya kami membersihkan sampah-sampah di dalam laut yang menempel di karang. Jadi KKP memiliki program Gita Laut, jadi dari 2015 sampai 2019 karena memang akan membersihkan laut gitu. Jadi dia melakukan kegerakan untuk melihat laut dan membersihkan laut. Jadi membersihkan pantai ya terutama. Kemudian kita punya program untuk sekolah pantai. Jadi ada SMA, SMP yang kita berikan materi untuk bagaimana menjaga kesehatan laut dan melihat kalau sampah laut ini harusnya diapain gitu. Harusnya diapain. Jadi menumbuhkan kesadaran untuk para generasi muda kalau pengelolaan sampah itu harus dimulai dari kita. Penilaian Ocean Health Index atau OHI tidak hanya mengukur keadaan perairan suatu negara. Sebaliknya, penilaian OHI juga mengukur seberapa banyak laut memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakatnya. Sebab laut merupakan penyerap karbon terbesar di bumi dan menjadi kekuatan utama yang mengatur iklim bumi. Selain itu, laut menjadi faktor utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Maka dibutuhkan sebuah komitmen bersama untuk menjaga lautan agar tetap terpelihara dan terlindungi dengan baik. Negara kita kan negara maritim ya, jadi tolong dijaga supaya lautnya bisa blue ocean, jadi bisa baik, bagus, bersih untuk kita semua. Ya, saya harap sih kedepannya bisa lebih dijaga lah ekosistemnya, bisa lebih aman lah gitu, kayak jenis perompak gitu kan dulu kan sering ada Bu. Perompak, tapi alhamdulillah berkat kita koordinasi masih ditangani oleh pihak pemerintah kayak gitu. Harapan kami untuk laut Indonesia ya bersih dari tambang dan tidak ada tambang kalau bisa, terutama di Belitung kalau bisa tidak ada tambang lagi di laut. Karena lingkungan dengan pariwisata itu berkaitan. Wisatawan mungkin nggak mau ke Belitung kalau lingkungan Belitung itu nggak bersih, banyak sampah, kotor, ya mungkin wisatawan juga nggak mau. Targetnya jelas kalau melindungi laut ujungnya pada kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi ketika laut sehat, ketika laut terlindungi, ujung-ujungnya masyarakat bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan sumber daya dan juga jasa lingkungan yang optimal. Gitu. Dengan itu
menghasilkan, kita harapkan ya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep ekonomi biru sekarang. Paling terakhir ada jangan menunggu besok, lusa atau tahun depan, lakukan sekarang. Itu mungkin pesan saya untuk bisa kita bersama menjaga bumi untuk bisa dinikmati kita juga anak cucu ke depan. Sudah merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan laut dan keberlanjutan ekosistem untuk masa depan sejahtera.